Oke, Sehingga Pak baik Tony. Suarsono maupun Suparman dan semuanya yang ada di situ melihat bahwa Peggy Baik. Setiawan berada di Bandung saat kejadian. Ya, Pak Tony, sebenarnya ini kan juga polisi sudah memberikan bukti-bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini adalah pelaku dari pembunuhan Vina. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, jadi polisi melalui konferensi persnya itu ya mengatakan bahwa Peggy Setiawan ada bukti-bukti keterlibatan, ya silakan saja. Tetapi polisi juga harus ingat, ketika polisi Polda Jabar menetapkan DPO, itu kan ciri-cirinya itu ya Peggy alias Peron ya identitasnya, ciri-cirinya itu kan rambutnya keriting, umurnya pada tahun 2016 22 tahun dan 2024 diprediksi 30 tahun. Kemudian warna kulitnya hitam, tinggi badannya 160. Nah, Peggy Setiawan yang ditangkap itu ya rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjarwangunan, kan tinggalnya di Banjarwangunan DPO itu. Tinggalnya tidak di Banjarwangunan melainkan di Ketongkongan. Kemudian umurnya juga bukan 30 tahun ya, 2024 ini, melainkan 27 tahun Peggy Setiawan ini ya. Nah, itu berarti ciri-cirinya kan berbeda. Jadi Peggy Setiawan yang ditangkap, ini Peggy alias Peron atau bukan? Karena di DPO itu Peggy alias Peron di putusan pengadilan itu, Pak. Bukan Peggy Setiawan. Jadi persoalannya adalah Peggy Setiawan yang ditangkap itu Peggy alias Peron bukan. Saya khawatir ya, saya khawatir setelah Peggy Setiawan ditangkap, kemudian si saksi Aep yang muncul itu kemudian mencocok-cocokkan ciri-ciri itu gitu loh. Nah itu kan kelihatan nanti Aep itu diperiksanya sebelum penangkapan atau setelah penangkapan. Kalau setelah penangkapan, saya curiga keterangan Aep itu, kesaksian Aep Pak itu Tony. dicocok-cocokkan dengan Peggy Setiawan. Ya, Pak Tony, ini bagaimana menanggapi tentang perubahan identitas menjadi Robi? Bisa Anda tanggapi kontroversi tersebut? Ya, jadi ayahnya Peggy Setiawan, Pak Saprudi atau biasa dipanggil Rudi, ya, itu sudah menjelaskan ke penyidik Polda Jawa Barat bahwa Peggy Setiawan dipanggil Robi itu karena Robi itu adiknya sebenarnya, ya. Jadi itu hanya untuk panggilan di sana, ya, karena Pak Rudi itu mempunyai istri lagi, sementara ya istri yang sahnya itu masih belum dicerai, sehingga dengan alasan untuk ke istri itu supaya seolah-olah bukan anak, punya ponakan dan namanya Robi, sebenarnya Robi itu adiknya kan, ya. Nah hanya alasan itu ya, jadi tidak mengganti identitas, tidak ada identitas yang secara bisa dibuktikan namanya Robi itu tidak ada. Silakan saja Polda Jawa Barat di sana membuktikan identitas namanya Robi. Artinya sejumlah ijazah, kemudian juga kartu keluarga, ada STNK. Ini Anda membantah dari penggantian nama Peggy Setiawan menjadi Robi? Ya, kami belum pernah ditunjukkan ya sebagai kuasa hukum oleh penyidik Polda bahwa ada identitas namanya Robi, itu belum pernah. Yang ada itu adalah Peggy Setiawan yang disita ya ijazah rapot dari kediaman ibunya ya, ibunya Peggy Setiawan di Ketongkongan itu. Dan itu bagi kami kalau itu dijadikan sebagai barang bukti, ya barang bukti untuk mencocokkan apa? Dari awal saja DPO-nya Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Jadi kalau dicocok-cocokkan ini Peggy Setiawan, ya memang semua raport ijazah apa dia Peggy Setiawan. Cuma persoalannya kembali lagi, bukan Peggy Setiawan DPO-nya waktu itu. Tetapi di tahun 2016 polisi sempat menyita motor milik Peggy Setiawan. Nah, Anda menanggapinya seperti apa? Ya itu menarik. Jadi kedua sepeda motor Smash, Suzuki Smash dan Jupiter ya yang diamankan pada tahun 2016. Saya mau mengomentari pertama ya. Pada saat mengamankan motor itu kan menanyakan kepada ibunya Peggy, Ibu Kartini, ya bahwa Peggy mana? Ada di Bandung kerja sama bapaknya. Kenapa nggak dikejar? Kalau memang polisi kerjanya benar dan punya keyakinan sejak 2016, polisi Indonesia itu pintar-pintar harusnya dikejar. Pertama, ya. Kedua,
motor Suzuki Smash dan Jupiter yang disita itu ada dua nih persoalannya ya. Pertama, Suzuki Smash yang dianggap barang bukti atau untuk memancing katanya pertamanya ya, untuk memancing supaya Peggy Setiawan datang. Kemudian yang kedua, motor Jupiter itu ya, motor Jupiter itu punya adiknya ibunya Suparman itu yang mau bersaksi teman kerja itu. Dipinjam motor Jupiter itu untuk step, untuk menyetep, untuk mendorong karena motor Smash rusak. Nyatanya sampai sekarang nggak dibalikin itu motor Jupiternya, bukan barang bukti, bukan apa. Nah kemudian dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana, saya sudah baca semua ya, tidak ada dari keterangan 8 terdakwa saat itu yang sudah jadi terpidana, tidak ada barang bukti motor Suzuki Smash. Barang bukti motor Suzuki Smash itu muncul ya setelah penangkapan baru keluar. Baik, terima kasih Pak Tony selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan dan juga Suharsono sudah bergabung bersama kami di NTV Morning.